Sahabat insan Kamil, apakah kita senantiasa tertidur? Apakah hati ini senantiasa tertidur? Sesungguhnya seperti apa sih hati yang tertidur itu? Nah, tentunya ini adalah hal yang amat penting di dalam kehidupan di alam dunia ini. Kenapa? Bangunnya hati manusia menjalani kehidupan di alam dunia ini amat sangat mempengaruhi perjalanan seseorang. Jika dalam tanda kutip hatinya tertidur, tentunya dia tidak akan mengetahui, dia tidak akan menyadari tentang hiruk-pikuknya kehidupan di alam dunia ini. Sahabat insan Kamil, kalaulah kita melihat seseorang yang tertidur, ya, apalagi begitu lelahnya orang tersebut tertidur, suara yang bising pun, ya, aktivitas yang banyak di sekelilingnya, itu tidak akan mempengaruhi terhadap kesadarannya. Kenapa? Karena demikian nyenyaknya. Dan tentunya, aktivitas apapun, suara apapun, sama sekali ya, tidak memberikan manfaat apa-apa. Dan ini menjadi gambaran bahwa dalam tanda kutip, tidurnya hati manusia ini tentunya akan mereduksi kesadaran terhadap kehidupan di alam dunia ini yang sementara. Tidak akan menyadari bahwa dirinya pernah tiada. Dirinya pernah tidak ada di alam dunia ini. Pernah kecil, pernah anak-anak, pernah remaja, pernah dewasa, sampai dengan usia yang ada di saat ini. Sahabat insan Kamil, maka tentunya ini harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai hati ini terus-menerus tertidur. Hidupnya di alam dunia ini tidak menyadari apa-apa. Artinya, tidak peka terhadap kehidupan alam akhirat nanti. Yang dirasakan adalah kenikmatan dalam tidurnya. Bisa jadi di dalam tidurnya itu adalah mimpi indah. Maka dengan mimpi indah tersebut akan semakin menyenangkan dalam kondisi tidur. Namun hakikatnya kehidupan di alam mimpi itu bukan kehidupan yang sebenarnya. Ketika azan subuh berkumandang, maka tentunya ini adalah batas maksimal manusia tidur. Manusia bangun dari istirahatnya. Sebagian manusia yang lain itu sudah bangun sebelum azan berkumandang, yakni menghidupkan sepertiga malam akhir. Dan ketika azan subuh berkumandang, bergegas untuk segera menunaikan salat fardu subuh. Dan bagi laki-laki mukallaf itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW, salat di masjid tempat azan dikumandangkan, ya, berjamaah, tidak tertinggal takbir pertama bersama imam. Maka langkahnya seseorang dari rumah menuju masjid, satu langkahnya menghapuskan dosa, dan satu langkah yang lain mengangkat derajatnya. Ketika selesai sholat subuh, janganlah kita segera berpikir atau langsung beraktivitas untuk kebutuhan dunia. Luangkanlah waktu walaupun hanya sesaat, sesuai dengan kondisi waktu yang tersedia di hari itu. Kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita perbanyak membaca Al-Qur'an,
dan juga doa-doa. Maka dengan 4 hal inilah hati manusia akan bangun. Ketika zikir terus didawamkan, mengulang-ulang kalimah Allah Subhanahu wa taala, baik itu tasbih, tahmid, tahlil ataupun hauqalah ataupun kalimah jalalah yang terus didawamkan, maka tentunya lambat laun hati akan menjadi bangun dan menyadari tentang apa sebenarnya makna di dalam kehidupan ini. Apakah hanya menjalani apa adanya dari aspek perkembangan fisiologis dan biologis, mulai dari bayi ya, lahir di alam dunia ini sampai dengan nanti lansia dan kemudian meninggal dunia. Belum tentu di dalam kehidupan seseorang itu hidup dalam kemudahan. Belum tentu seseorang hidup selama di alam dunia ini di dalam kelapangan. Bisa jadi kesulitan, kesempitan yang dirasakan seseorang. Maka alangkah ruginya ketika menjalani kehidupan di alam dunia ini dan hatinya terus tertidur, tidak menyadari hakikat kehidupan di alam dunia ini, maka kehidupan di alam dunia ini bisa menjadi neraka baginya. Dan bagi sebagian orang, itu adalah surga fata morgana saja, yang cepat atau lambat ketika hatinya tidak menyadari bahwa kehidupan di alam dunia ini adalah fana, lambat laun tentunya di akhirnya cepat atau lambat penyesalan akan dirasakan. Untuk itu sahabat insan kamil, hidupnya hati adalah bagaimana hati mengenal asma Allah Subhanahu wa taala, mengenal tafakur, mengenal doa, mengenal membaca Al-Quran. Tentunya dengan senantiasa berpikir tentang kejadian alam raya ini, kemudian mendawamkan ingatan kepadanya, maka hati ini akan hidup. Dengan bangunnya hati ini, tentunya akan bisa mengenali lingkungan di sekitarnya. Dan tentunya dengan hati yang bangun ini bisa merasakan kebenaran yang hakiki. Terkadang kita membaca teori-teori ya, ataupun mendengar teori-teori dari penceramah misalnya, bahwa Allah Maha Esa, Allah tempat bergantung. Namun pertanyaannya, apakah itu berkesan di dalam hati? Allah tempat bergantung, apakah betul kita merasakan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Secara pengetahuan kita membenarkan. Namun apakah hati merasakan itu? Maka agar hati merasakan ketergantungan makhluk kepada Khaliknya, maka latihlah hati ini dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir terus-menerus, semakin terjagalah hati, semakin bangunlah hati. Dan ketika kesadarannya sudah penuh, maka tentunya akan lebih mengenal lagi fananya dunia ini dan bakanya akhirat nanti. Untuk itu, sahabat insan kamil, mari hidupkan, bangunkan hati ini dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu pagi ataupun di waktu petang. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.